Rumor yang beredar hari ini dunia pengecatan sedang tidak baik-baik saja ya. Kronologinya bagaimana nanti kita jelaskan sambil saya menyelesaikan dulu penjelasan dari pekerjaan yang sedang saya jalani ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya jelaskan. Ini tadi aku pakai cat NC, NC-nya wet, Nikon. Terus tinnernya pakai tinner ND. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sering diulang-ulang, padahal saya dulu sering bahas tentang ini ya. Cat NC terus di clear coat 2 komponen. Setelah warna putih, kita aplikasi warna lembayung aerosol yang mana ini juga cat jenis NC. Apakah bisa Mas? Yo, tentu aja bisa. Saya dulu sering bahas tentang ini. Cuman kita harus pinter-pinter nyuri waktu aplikasi. Tapi kita harus pinter-pinter nyuri waktu aplikasi. Makanya setiap kali saya pakai cat NC, aplikasinya mesti bangun pagi. Jadi mulai pagi itu nembak, setidaknya kita diamkan lebih lama supaya lebih ideal kering. Baru nanti sore atau malam baru kita bisa aplikasikan clear coat 2 komponen di atasnya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mengurangi resapan atau absorb clear coatnya supaya resapannya nggak terlalu banyak, karena seperti halnya video saya yang kemarin tentang penyerapan clear coat ya, kalau cat NC ketebalannya banyak ya tentunya resapannya lebih banyak, seperti rumus koclok. Tak ulang lagi. Terus urusan flat dan nggak flat ini bukan tentang bawahnya cat NC clear coatnya PU 2 komponen, bukan. Urusan flat dan nggak flat itu ada pada mode aplikasi atau teknik ngaplikasikan clear coatnya. Kita bisa atau enggak ngaplikasikan clear coatnya, kita buat seflat mungkin. Nah, itu ada pada teknik aplikasi. Makanya ada yang sampai modif spray gun, terus menggunakan cara pakai flash off, ada yang enggak pakai flash off. Itu sebenarnya ngakali supaya nembak langsung jadi. Jadi itu hanya pengembangan teknik, ini pengembangan supaya dapat hasil yang langsung dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi setelah ini sekitaran jam 4 di sini, kita mau coba aplikasikan warna lembayung di atasnya. Kenapa? Karena di cat warna putihnya, misalkan kita nggak nunggu keringnya kering bener-bener ideal, cat putih ketimpa dengan warna berpartikel atau warna lembayung seperti gini, biasa warnanya itu nyerep ikut ke bawah. Jadi cat putihnya harus benar-benar kering ideal, baru kita bisa aplikasikan warna lembayung violetnya. Kalau kondisi masih basah terus kita aplikasikan warna mutiara lembayung, ya tentunya warna lembayungnya ikut nyerap, jadi kurang muncul. Makanya kita butuh pengeringan yang ideal, apalagi main cat NC. Kalau main cat PU mungkin jeda 1 jam itu sudah bisa kita aplikasikan warna lembayung. Tapi kalau kita pakai cat NC, kalau kita pakai cat NC ya tentunya rentan waktunya kita buat panjang supaya mendapatkan kering yang ideal. Oke, hasilnya seperti gini. Kita tunggu nanti malam setidaknya 4-5 jam ya. Dari aplikasi di sini jam 4 ya, paling jam 8 lah baru kita aplikasi clear coat 2 komponen di atasnya. Tujuannya kenapa ya? Seperti halnya tadi yang saya jelaskan di depan, supaya clearnya catnya bener-bener kering dulu ideal, supaya nanti clear coatnya esok hari nggak absorbnya nggak banyak gitu loh. Oke, untuk cat mutiara lembayungnya sisanya masih lumayan banyak, paling kepake itu setengah lebih sedikit lah. Ini kalau untuk 1 set peleng masih cukup, 1 set peleng matic ya cukup catnya. Instan, cepat, terus nggak kotor. Nah itu enaknya. Kalau kita beli cat yang berbotol terus spray gun, biasanya kan kalau lupa nggak nyaring atau saringannya sudah boncos, kadang-kadang kotoran itu nyemprot ikut keluar. Oke, ini salah satu bukti lagi bahwa cat NC ya yang tak clear 2 komponen, teman-teman tentunya sudah bisa ngelihat di uploadan video ya 1 bulan yang lalu. Ini umurnya berapa Jal? 1 bulan ya? 1 bulan. Ini spakbornya karena pecah, diganti lagi spakbor yang baru itu. Nah terus hasil clear coatnya yo tetap flat itu. Nah seperti gini,
Nah, kalau sering dikit ya bagus ya. Selanjutnya tentang aplikasi Clearcoat enggak akan saya jelaskan. Teman-teman yang penasaran yuk lihat aja di video saya yang dulu-dulu. Banyak banget aku bahas Clearcoat 4100 ini. Kenapa ya? Memang kita cari settingan ya. Ini sebenarnya yang diuntungkan ya dari pabrik ini kan tentunya aku wis ora bayaran mendino munculnya kaleng ini kan ya wis gini. Oke, yang sedikit akan saya ulas tentang kronologi permasalahan atau pokok permasalahan seperti gini. Ada beberapa teman yang berpendapat bahwa cat NC itu ditembak terus di Clearcoat dua komponen tidak bisa memberikan hasil Clearcoat yang langsung bisa dapat flatnya. Jadi untuk dapat flat ideal itu nggak bisa, harus tetap melalui proses flow coat katanya. Dan sebagian dari teman-teman kita yang lain berpendapat sebaliknya. Kalau menurut saya pribadi, ya tentu bisa. Maupun catnya NC, APU pengen dapat flat yang ideal, apapun Clearcoatnya yang selama ini yang sering saya pakai yo bisa. Makanya kenapa di sini saya sering bahas Clearcoat bersama teman-teman yang lain. Sebenarnya intinya ya cari settingan yang seperti gini, maksudnya mode aplikasi langsung sekali jadi tanpa harus melalui proses flow coat itu. Triknya bagaimana, terus baca suhunya seperti apa, persiapan mulai dari koreksi epoksi base coatnya bagaimana. Sebenarnya selama ini yang kita ulas ya tujuannya hanya untuk mendapatkan hasil proses Clearcoat yang sekali langsung jadi tanpa harus melalui proses flow coat pun bisa. Nah makanya berbagai macam Clearcoat kita coba itu sebenarnya untuk menemukan settingan yang tepat. Misalkan kita main di suhu sekian, settingan tinernya sekian, terus setting spray gunnya sekian, itu tujuannya ya untuk mendapatkan hasil tembakan yang sekali proses langsung jadi tanpa harus melalui proses flow coat. Misalkan poles pun ya minim poles, nggak terlalu capek untuk moles. Saya dulu pun pertama kali ketika belajar seperti gini atau tertarik dengan belajar teknik aplikasi seperti gini, awal mulanya itu penasaran. Saya dulunya juga nggak percaya karena saya namanya tukang airbrush ya. Jadi kalau aplikasi Clearcoat pengen dapat mulus pakai mode flow coat atau clear ulang ya tentunya itu pekerjaan saya sehari-hari karena kan kita tukang airbrush kan. Ketika saya menjumpai salah seorang teman yang katanya aplikasi seperti itu bisa yo, saya tambah penasaran, bahkan sampai panas-panasan. Terus dikatakan kalau kamu nggak bisa nembak Clearcoat sekali proses langsung jadi, suruh berhenti ngecat atau suruh bantu aja megangi selang di bengkelnya katanya. Yang ngomong siapa yo? Sana yang sering saya serang sana, Ledul Gembus. Kayak orangnya emang rada menjengkelkan. Tapi karena saya termotivasi, apa bener sih omongannya, tak datangi. Ini wujud dari bahwa aku pengen tahu dan penasaran apa bener, jangan-jangan cuman rumor atau bagaimana atau mitos atau bagaimana. Ternyata setelah saya datangi, saya lihat oh ternyata cara kerjanya seperti gini. Setelah saya berusaha keras untuk belajar, oh ternyata bisa. Jadi nggak melalui proses flow coat itu bisa. Dan kuncinya di mana ya? Tetap ada pada mode aplikasi. Mixing ratio thinner baca suhu. Jadi bagaimana caranya nembak langsung dapat lapisan Clearcoat yang langsung padat tanpa harus melalui proses flow coat, pakai logika numpuk 5 kertas lembar-lembar atau mode one visit aplikasi atau mode one plug attack aplikasi. Sebenarnya ya pengen mendapatkan hasil seperti yang sedang kita bahas saat ini. Mengenai tentang alat yang dimaksud di sini adalah spray gun, ini kan cuman pembantu untuk meringankan beban pekerjaan kita. Misalkan kita pakai alat yang proper ya. Misalkan memakai alat yang mungkin dianggap oleh sebagian teman-teman kurang proper, ya bisa aja, bisa dapat flat kalau kita sudah tahu tekniknya. Untuk pekerjaan ini aku pakai Aurita F3 yang modifikasi ya, Aurita F3. Caranya bagaimana ya teman-teman, tinggal berani ambil risiko. Jarak tembak yang dekat, terus takut meler ya berarti gerak atau ritmenya yang dipercepat,
angin jangan sampai drop. Dan yang paling terpenting adalah pemilihan thinner. Jadi harus mengenal karakter thinner untuk mendapatkan flow time atau lumer sehingga clear coat mau flat di media. Makanya kita sering bahas thinner. Thinner ini karakternya seperti apa ketika mendapati suhu seperti gini. Nah, belajarnya mungkin kita harus mulai dari situ. Tinggal teman-teman mau ambil resiko atau enggak, mau belajar atau enggak. Kalau kita enggak mau belajar ya wis ketinggalan, aplikasi jadinya lambat, pekerjaan numpuk-numpuk, ya enggak cepet-cepet bayaran, disalip sama teman-teman yang lainnya hari ini kalau kita enggak mau belajar. Sederhananya ngono. Aku pun belani beli alat sebanyak itu ya untuk belajar diriku sendiri. Suhu masih 26 derajat, kelembapan sudah masih 88, tenang di 88, berangin. Oke, kita lihati, cek hasilnya nanti seperti apa esok pagi ya. Tanggalnya jelas tanggal 25, berarti besok tanggal 26 seperti gini. Yes, nanti kita lihat bareng-bareng esok pagi. Iki NC yo, NC full NC kabeh jadi. Oke, jam 7 bangunku hari ini agak pagi. Jam 7 aku jadi bisa nge-shoot video. Misalkan gini loh, aku mulai kapan nge-clear baru tadi malam ya. Hasilnya kayak gini. Ini full NC loh, dari bawahnya full NC. Enggak aneh cat PU nih, ini NC semua. Putih, kalau ini di tone premium aerosol. Clear kayak gini, dapet deh. Kendala yang sering kita jumpai pada cat NC biasanya adalah keras ditekan kuku. Jika kita metode seperti halnya tadi yang saya jelaskan di depan, kering ideal, ngambil aplikasi catnya pagi, clear coatnya sore atau siang, clear coatnya malam, adalah keras kuku. Kalau sudah seperti gini, meskipun sudah kering ideal, ya jangan mengharap cat NC Clear PU ini bisa keras kuku dalam waktu singkat. Contohnya 1 minggu, 2 minggu, karena sifat cat NC yang lembab, apalagi sudah ditimpa dengan clear coat 2 komponen. Untuk mendapatkan clear coat yang benar-benar keras itu memerlukan proses yang terlalu lama kalau untuk cat NC. Sederhananya ngono. Apalagi kalau thinner teman-teman banyak, itu malah tambah lembab. Terus ketika sudah cat NC-nya sudah mulai mengeras, resapan thinnernya pada clear coatnya meresap ke bawah. Jika kita mixing rasionya clear coat encer ya, tentunya absorb akan sering kita jumpai. Makanya sering kita bahas aplikasi itu setipis mungkin seperti itu. Aku belajarnya seperti gini yo, lama belajarnya gini siapa yo, sana kepada Ledul Gembus. Itu diam-diam orangnya itu sebenarnya lulusan universitas apa itu, Osprot atau apa itu, aku kurang paham. Yang jelas ya meskipun kayak gitu orangnya menjengkelkan, apalagi kalau ngasih clue itu ya kupingmu ya siap panas gitu aja. Tapi sekarang aku wis bisa ya, sekarang mau tak serang balik gitu aja, balas dendam aku karena sudah terlalu lama harga diriku diinjak-injak. Kalau tak lihati itu orangnya meskipun kayak itu ilmunya banyak itu karena apa, dia di Universitas Osprot kah apa itu, tongkrongannya itu bersama bule-bule. Jadi sama bule-bule barat sana dia sering ngobrol, sering nongkrong. Berhubung mungkin dulu di sana sering kentut ya, akhirnya diusir pulang, balik Medion di kandang ayam kayak. Oke, dan jadi kesimpulannya tentang masalah itu sedikit banyak sudah saya jawab. Saya nggak belain siapa-siapa ya, tinggal intinya kita mau belajar atau enggak, mau berkembang atau enggak. Tentang cat NC, thinner ND ditimpa dengan clear coat PU 2K, jawabannya bisa ngeflat. Kuncinya ada pada mode aplikasi, apapun spreganmu, pinter baca suhu, dan terutama adalah pemilihan thinner ketika aplikasi. Thinner ND berarti ngambil waktu ya siang hari untuk aplikasi clear coatnya. Kalau pakai PU ya lebih merdeka, aman, itu aja. Oke, tanggal 26 Januari jam 12, setengah 1. Maksudnya aku begini, pengennya hari ini targetku selesai karena medianya sudah saya pasang ya. Ternyata ada tambahan minta dashboard coating sama deko peleng. Yang saya maksud menunjukkan tanggal dan waktu itu hanya bahwa saya membuktikan saya nggak melalui proses flow coat dan
poles memang, tapi nanti rencananya di atas saja, hanya pada bagian yang kotor saja. Terus ini sisa cat mutiara lembayungnya kita tembakkan pada pelek. Peleknya warna hitam ditembak dengan mutiara lembayung violet. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Untuk catnya aku masih tetap pakai cat NC. Spreganya ganti iki karena ngejar cepat ya. Ini catnya NC nembak peleng. Untuk proses pekerjaan ternyata hari ini pun juga bisa selesai meskipun ada hambatan hujan. Hari ini ambil video, hari ini edit, dan hari ini juga langsung upload. Ini membuktikan bahwa ini memang pekerjaan saya setiap hari, bukan hanya demi sebuah konten ya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Silahkan belajar terus, semangat terus, jangan patah semangat ya, jangan kendor. Sampai ketemu dengan video selanjutnya, tentunya di pembahasan lain tentang seputar clear up shop dan lain-lain sebagainya. Stay tune terus di channel YouTube Coli Airbrush. Sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Bye bye. Ki semare gembras ini Bayu kalau mandor kawat. Mandor kawat iki lambene rada rusak. Dadi untune kayak perlu dikawat meneh, pasangane kawat. Kayak piye rudal kami kasih ini wis ditampa bro apa lek perlu ditembaki meneh kok kene. Ora upload-upload ora wani apa piye, Cak.